Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita bertemu lagi dalam pembelajaran seni budaya. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Nah, anak-anakku, di semester genap ini kita akan membahas tentang materi apresiasi seni budaya Nusantara. Nah, perlu kalian ketahui, semua manusia harus menghargai hasil karya seni. Menghargainya dengan cara mengapresiasi karya seni tersebut. Nah, tahukah kalian apa itu apresiasi seni budaya? Serta bagaimana metode dan langkah dalam apresiasi seni budaya? Dan jika ingin tahu lebih dalam, kita bahas tentang apresiasi seni budaya Nusantara. Yang pertama, pengertian apresiasi. Nah, langkah awal dari apresiasi seni adalah kita harus mengetahui definisinya. Dari segi etimologisnya, apresiasi jika dalam bahasa Latin adalah appreciatus, berarti penilaian atau penghargaan. Dan jika dalam bahasa Inggris, appreciate, berarti menentukan atau menunjukkan nilai. Atau menilai apresiasi seni adalah suatu proses penghayatan, suatu karya seni yang dihormati, dan penghargaan pada karya seni itu sendiri, serta penghargaan pada pembuatnya. Nah, anak-anakku, cara mengapresiasi seni ini, kita harus memakai ukuran subjektif dan memakai ukuran objektif. Maksudnya, ukuran subjektif itu menilai bagus tidaknya berdasarkan pertimbangan sendiri. Maksudnya, apakah karya itu bagus atau tidak karena sesuai sudut pandang masing-masing, atau apakah benda itu menyenangkan atau sebaliknya. Nah, yang kedua, memakai ukuran objektif. Nah, memakai ukuran objektif ini menilai bagus tidaknya karya seni atas dasar ukuran kenyataan dan objek dari karya seni itu sendiri. Bila karyanya secara objektif bagus, kita katakan bagus. Begitu juga sebaliknya, jika kurang bagus, kita katakan kurang bagus. Anak-anakku, perlu kita ketahui, untuk mengapresiasi seni ini membutuhkan pendekatan-pendekatan. Yang pertama, kita menggunakan pendekatan aplimatif, yaitu pendekatan dengan cara melakukan sendiri macam-macam kegiatan seni dengan merasakan berbagai pertimbangan teknik yang digunakan oleh seniman dalam proses berkarya. Nah, yang kedua, kita melakukan pendekatan kesejarahan. Nah, ini dilakukan dengan cara menganalisis dari sisi periodisasi dan asal-usulnya. Pendekatan ini dapat dicapai dengan memahami sejarah perkembangan seni. Dan anak-anakku, selanjutnya dengan tingkatan. Di sini ada tingkatan simpatik untuk mengapresiasi itu. Ya, maksudnya apresiasi simpatik itu berusaha untuk merasakan tingkat keindahan suatu karya seni menurut hasil pengamatan atau secara kasat mata, ditunjukkan dengan ungkapan seperti suka atau tidak suka. Dan yang kedua, dengan menggunakan apresiasi empatik atau estetik, yaitu berusaha merasakan secara mendalam nilai estetik yang tersirat dalam suatu karya seni, ditunjukkan dengan perasaan kagum atau terharu. Dan yang terakhir, anak-anakku, dengan menggunakan apresiasi kritis. Nah, cara ini mengapresiasi sesuatu yang disertai analisis terhadap suatu karya. Mengapresiasi dengan mempertimbangkan gagasan, teknik, unsur-unsur keindahan, kaidah komposisi seni. Jadi, cara mengapresiasinya secara detail dan kritis. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan mengapresiasi seni rupa Nusantara. Nah, untuk mengapresiasi karya seni rupa, ada beberapa aspek yang dijadikan ukuran atau kriteria sebuah penilaian.
yaitu aspek ide dan gagasan, penguasaan teknis, penguasaan bahan, kegunaan, wujud, gaya atau corak, kreativitas, dan terakhir adalah tempat. Apresiasi terhadap seni rupa murni. Nah, kita akan coba membahas tentang apresiasi terhadap seni rupa murni. Nah, karya seni rupa murni ini mungkin kalian sudah mengetahui, ini hanya bisa dinikmati keindahannya saja. Contohnya apresiasi terhadap lukisan. Nah, anak-anakku, kita lihat di sebelah ini adalah lukisan karya Apandi. Nah, di sini lukisan ini hanya menggambarkan sebuah tangan dan kaki, tetapi di sini lukisan karya Apandi ini mempunyai makna dan filosofi yang mendalam. Contohnya di tangan, aku bekerja dengan tanganku, bukan pikiranku. Nah, lukisan kaki maksudnya di sini, aku berjalan maju dengan kakiku. Nah, itu cara kita mengapresiasi sebuah lukisan. Nah, selanjutnya kita akan mengapresiasi karya seni rupa serapan. Karya seni yang memiliki fungsi dan nilai keindahan. Nah, karya seni ini selain memiliki keindahan, juga memiliki fungsi pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Contoh yang memiliki fungsi yaitu gerabah, di mana pada awalnya hanya memiliki fungsi sebagai tempat air, kemudian berubah fungsi menjadi benda hiasan atau elemen estetik, baik itu pada sebuah taman maupun di ruang-ruang tamu. Nah, selanjutnya keindahan. Contoh yang memiliki keindahan, lemari. Nah, kreativitas atau keindahan desain lemari sangat penting serta diutamakan, di mana kegunaannya sebagai tempat pakaian. Segi keindahan dari ukiran tersebut membuat banyak orang membelinya. Nah, anak-anakku, itulah sekilas tentang penjelasan cara mengapresiasi seni rupa Nusantara. Dan selanjutnya kita akan mengapresiasi seni tari Nusantara. Apresiasi tari merupakan suatu aktivitas seseorang untuk memahami maksud yang terkandung dalam tarian itu sendiri. Nah, apresiasi seni tari bisa dikatakan berhasil apabila suatu karya seni tersebut komunikatif serta mudah dipahami oleh pihak apresiator atau pengamat atau penikmatnya. Nah, bagi anak-anak yang tentunya harus lebih banyak melihat pertunjukan karya tari, baik itu secara langsung atau melalui media sosial. Nah, di sini apresiasi keunikan gerak tari Nusantara. Nah, tarian di Nusantara mempunyai keunikan dari gerakan-gerakan kaki, leher, kepala, tangan sampai pada pandangan mata. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang keunikan gerak kaki. Nah, anak-anakku, jika diamati, gerakan kaki pada tarian di berbagai daerah berbeda-beda. Contohnya pada tari daerah Kalimantan, kebanyakan memakai gerak kaki dengan langkah-langkah lincah. Sedangkan kalau kita lihat di Pulau Jawa, memakai gerakan kaki lebih pelan dan halus. Jika berjalan, tubuh diangkat atau kita sebut dengan jinjit. Dan selanjutnya ada gerakan leher dan kepala. Nah, kalau kita perhatikan anak-anakku, jika pada tari Jawa memakai gerakan leher dan kepala membentuk angka 8. Nah, sedangkan di daerah Sunda memakai gerakan leher maju mundur yang sejajar. Nah, berbeda lagi ketika kita ke Pulau Bali, yaitu dengan hanya menundukkan kepala sejenak. Dan selanjutnya gerakan mata. Nah, pada tarian Bali, gerak mata atau pandangan dilakukan tanpa menoleh. Mata itu melirik dengan cepat, seolah-olah melihat ujung alis atau mengerling. Nah, berbeda lagi dengan tarian di Jawa. Nah, aturan gerak mata sudah ditentukan, di mana tari putri jarak pandang hanya 3 kali tinggi badan. Sedangkan
tari putra bisa 5 kali dari tinggi badan. Nah, selanjutnya ada gerakan tangan. Nah, tangan ini pada tari Jawa putri tidak boleh diangkat terlalu tinggi atau dibatasi maksimal 30 derajat. Tetapi bagi penari pria harus 60 derajat. Berbeda dengan tarian Bali, para penari mengangkat lengan secara horizontal. Ada yang menyudut, ada yang lurus. Nah, wilayah Sulawesi, gerakan tangan yang anggun dan penuh kelembutan. Sedangkan Kalimantan, gerakan tangan horizontal yang membawa senjata yang diayun-ayun. Dan anak-anakku, yang terakhir, apresiasi tari Nusantara ini yaitu penjiwaan. Nah, penjiwaan dalam menari itu sangat penting. Biasanya hanya dimiliki seorang penari yang baik. Koreografi yang indah akan terlihat jelek apabila penarinya tidak memiliki keterampilan teknik, tidak memiliki kepekaan dalam musikal, dan tidak dapat menjiwai tariannya. Nah, jadi untuk menjiwai sebuah gerakan tari, seseorang penari harus memiliki kemampuan dasar. Nah, seperti memiliki kemampuan teknis gerak, kemampuan menghafal urutan gerak, kemampuan olah tubuh, dan kemampuan mentaati gaya tari dan kelenturan. Nah, memiliki kepekaan musikal, kepekaan dalam menyelaraskan ritme gerak tubuh dengan ritme musiknya, atau menyelaraskan ritme gerak dengan penari lainnya. Nah, yang terakhir, dalam penjiwaan ini mampu menghayati dan mengekspresikan karakter peran dan karakter tari tersebut.